Halo guys, jumpa lagi bersama channel 4R Celebrities. Jangan lupa di like dan subscribe. Kali ini saya akan membahas tentang kapal Nanggala 402 yang tenggelam di lautan Bali. Peristiwa bencana seolah tidak henti datang di muka bumi Indonesia. Belum usai tangisan sedih atas hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air, kini kapal selam KRI Nanggala 402 juga hilang kontak di Laut Utara Bali pada 21 April 2021. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 membuat duka mendalam bagi rakyat Indonesia. Kapal selam ini tenggelam di Laut Bali, tepatnya di Laut Wilayah Utara. Setelah sebelumnya dalam pencarian, akhirnya kapal selam ini resmi dinyatakan tenggelam, dan kini pencarian puing-puingnya masih terus dilakukan. Berbicara laut dan samudra, khususnya di Bali, memang mengandung banyak mistis, cerita rakyat dan mitos ilhawal. Mistisnya Laut Bali Utara pun masih melegenda hingga saat ini, di mana Laut Bali Utara dikenal juga sebagai batas pemisahan Pulau Jawa dan Bali. Pada awalnya dalam cerita rakyat disebut bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Bali merupakan teorital satu kesatuan dan tidak terpisah seperti saat ini. Dengan terpisahnya antara kedua pulau ini, maka di antara pemisahan itu disebut Selat Bali. Selat Bali merupakan teorital Bali Utara yang diyakini merupakan tempat yang mitis atau angker. Bahasa karenanya bahwa daerah Selat Bali itu keramat karena merupakan tataan daerah tempat suci, yaitu adanya Pura Segarah Rupek. Sebutannya Pura Segarah Rupek berada di tempat ujung hidung Pulau Bali yang merupakan daerah teorital Kabupaten Buleleng. Makanya secara spiritual di daerah ini setiap tahun diadakan upacara dan upakara pekaleman yang disebut dengan Sarana Banten, Dirgayusuna Bumi dan Tawur Guntu pada hari suci Anggara. Makanya adalah lautan sempit yang disebut dengan nama Selat Bali. Hal ini tidak bisa lepas dengan mitologi bahwa ada seorang Brahmana yang sangat sakti mandraguna, kaya raya, dengan istrinya cantik dan kerajaan daha. Nama Barama ini tidak lain Empu Sidi Matara. Sekalipun kehidupan beliau seperti itu terusik dengan ulah anak semata wayangnya, Maning Angkeran, yang sehari-harinya sebagai penjudi. Dalam cerita itu dikatakan bahwa Maning Angkera kehidupan sehari-harinya diliputi dengan kegelapan karena suka berjudi. Jelasnya tidak tanggung-tanggung, bahkan hingga banyak hutang, bahkan membuat kekayaan ayahnya nyaris habis. Tetapi beliau ini tidak pernah tobat, bahkan sempat kekayaan Empu Sidi Matara habis. Bahkan keadaan terjepit dan terpuruk seperti ini, sang empu betapa dan bergoyah semadi memuja Ida Sang Hayu Widi Wasa untuk mohon pertolongannya agar bisa membayar utang anaknya. Pada saat itu beliau mendapat pamsik atau wahyu agar sang empu datang ke kawah Gunung Agung, sebab di sana ada harta karun yang bisa membantu kesulitannya. Dengan kesaktiannya, sang empu cepat sampai ke kawah Gunung Agung, dan beliau duduk sambil mengapalkan mantra-mantra dengan disertai ucapan suara gentai dan
lalu. Kisahnya, maka muncullah sang naga Basuki dari persembunyian dan menayangkan tentang keperluannya datang ke sana. Lalu bercerita Empu Sidih Mantra tentang kesulitannya, sehingga diberikan anugerah emas dan intan yang begitu melimpah, serta disuruh mengambil serta cukup bahkan melebihi untuk membayar hutang anaknya. Tetapi ingat dengan syarat agar sang anak dinasihati untuk mengubah perilakunya, agar tidak lagi melakukan kegiatan berjudi lagi. Empu Sidih Mantra kembali ke Daha dan langsung disuruh sang anak untuk membayar hutang-hutangnya. Setelah dibayar, ternyata betul masih ada sisa. Dan di sanalah Mani Anggera tergoda imamnya untuk berjudi lagi, bahkan sampai kembali punya utang yang gitu banyak. Pada saat itu sang empu kehabisan akal, lalu anak ini tidak dihiraukan lagi. Lalu kemudian panggillah sang anak tanpa tujuan, hingga akhirnya dia ingat bahwa sang ayah memperoleh emas dan intan dari kawah Gunung Agung. Muncullah niatnya untuk pergi ke tempat itu sambil mencuri gerita sang ayah dan dibawa ke kawah tersebut. Sesampainya di sana, Mani Anggera mengumumkan uncaran bunyi gentah tanpa disertai mantra. Walaupun begitu, sang naga Basuki akhirnya juga memenuhi sang Mani Anggera. Begitu sang naga berbalik, terlihatlah di ekornya banyak emas dan permata. Lalu ia mengambil keris dan memotong ekor sang naga itu. Sang naga Basuki kesakitan dan akhirnya marah. Maka kemudianlah dikabarkan Mani Anggera dengan kesakitannya hingga akhirnya habis menjadi abu. Hal ini membuat Empu Sidih Mantra sedih karena anaknya hilang tidak pulang semenjak kepergiannya. Oleh karena sakitnya, maka empu memperkirakan anaknya datang ke kawah Gunung Agung. Ternyata benar saja. Lalu sang empu menanyakan pada naga Basuki tentang keberadaan anaknya. Beliau diberitahukan bahwa sang anak telah dibakar jadi abu. Dengan rasa terharu dan sedih, empu memohon pada sang naga Basuki agar anaknya dihidupkan kembali. Tetapi sang naga juga mohon agar sang empu mengambilkan ekornya untuk bisa tersambung lagi. Dengan kesakitannya masing-masing, akhirnya ekor sang naga bisa tersambung dan sang anak telah hidup kembali. Seperti diceritakan sebelumnya bahwa Empu Sidih Mantra bergoyah semadi dan yang dipuja adalah Batara Siswa dan sang Nayang Baruna Geni. Lalu beliau mendapat anugerah dan disuruhi Empu Sidih Mantra menorakan tongka saktinya sebanyak 3 kali hingga terbelah Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga memuncullah Selat Bali seperti saat ini. Demikian kisahnya. Penusuan kepala sekolah ini mengatakan secara rasa dan keyakinan di sini telah kemistiannya dan keanegramanya tentang ekspektasi Selat Bali yang juga dapat dikalakan penuh dengan hal-hal mitis dan keramat. Hal ini perlu diyakini oleh karena tempat ini benar-benar angker, sehingga secara niskalah perlu mohon izin, sehingga jika ingin lewat atau melakukan kegiatan pada area itu atau wilayah Bali lainnya agar tidak menjadi hal yang tidak diinginkan. Mengapa Empu Sidih Mantra mendapatkan anugerah untuk menorehkan tongkanya saktinya? Ini tujuannya untuk menjaga tataan teorital Pulau Bali, tetapi asal dan letasnya. Dan yang tidak kalah penting agar anak Empu Sidih Mantra tidak dapat bebas pulang pergi ke Jawa. Sebab sedangkan didik dan
digemblang untuk mengubah perilaku suka berjudi, hingga akhirnya sang anak didiksi menjadi Dang Hayang Mani Anggeri.